Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Solihat. NPM saya 0318 10 10 29. Saya dari kelas akuntansi D3 angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk penjelasannya bisa disaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi nyata saya terhadap COVID-19. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint yang saya susun. Saya menyusun PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan dari pengertian COVID-19. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, slide selanjutnya di sini ada asal mula penyebarannya. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, lalu selanjutnya, penyebab COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus kelompok yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai dengan sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Penularan COVID-19 bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet atau percikan ludah penderita COVID-19. Lalu yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Selanjutnya, di sini ada faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena COVID-19 ini mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, untuk gejala COVID-19 ini yang pertama yaitu ada demam. Demam suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, lalu batuk kering, sesak napas. Gejala COVID-19 ini bisa muncul dalam 2-2 minggu setelah seorang terinfeksi virus dan penyebarannya. Sebagai pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Disebut happy hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam pada kulitnya. Nah, selanjutnya diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Nah, untuk tes COVID-19-nya itu di sini ada rapid test, yaitu untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Lalu yang kedua ada tes PCR atau polymerase chain reaction atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak.
Lalu yang terakhir di sini ada CT scan atau ronsen dada, yaitu fungsinya untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru, dan tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan si reaktif protein. Nah, lalu di sini selanjutnya untuk pencegahan COVID-19, yang pertama kita harus menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter dari kerumunan orang. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas. Selalu menggunakan masker di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi, berbelanja, atau keluar rumah. Yang ketiga, yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah aktivitas di luar rumah. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, hindari kontak dengan penderita COVID-19, yaitu yang terakhir selalu menjaga kebersihan, benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, di sini selanjutnya ada pengobatan COVID-19. Sebetulnya sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika didiagnosis COVID-19 tapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, kita bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama, melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Yang kedua, selalu mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Lalu yang keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, lalu untuk terakhir, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan pada tubuh kita yang terpapar coronavirus. Nah, selanjutnya ini informasi tentang tingkatan kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi hingga 9 November 2020 adalah 437.716 orang dengan jumlah kematian 14.614 orang. Nah, dari kedua angka ini bisa disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan COVID-19 di Indonesia sekitar 33%. Nah, merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia yaitu 0,0 sampai 5 tahun sebesar 1,02. Nah, dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa yang lebih besar untuk terpapar coronavirus yaitu yang berumur di atas 60 tahun yaitu sebesar 13,96%. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang coronavirus. Selanjutnya, saya akan menayangkan video kontribusi saya terhadap coronavirus atau COVID-19. Kontribusi saya yaitu selalu menggunakan masker dalam menjalankan aktivitas saya saat saya menjalankan aktivitas di luar rumah maupun saat saya bekerja selama pandemi ini. Meskipun hanya hal kecil, tapi ini dapat mengurangi atau mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Sekian tugas video saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.